wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah masih mudahkan kita untuk sama-sama dalam rangka mempelajari ayat-ayatnya, firman-firmannya, ilmu-ilmunya, ya. Walaupun ada sedikit kendala. Tadi habis pulang menjemput mertua maksudnya, jadi agak terlambat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita langsung pada ayat yang akan kita baca, ya, akan kita pelajari, yaitu pada ayat 15 di surat Al-Fajr. Insyaallah kita baca beberapa ayat seperti biasa. Silakan yang bawa mushaf Al-Quran ataupun aplikasi di Android silakan bisa dibaca atau silakan bisa dibuka. Ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Baik, kita terjemahkan sampai ayat yang ke-18. Fa'amma, maka adapun al-insanu, manusia itu, idza,
apabila mabtalahu rabbuhu, Robnya mengujinya, fa'akramahu, memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikan nikmat kepadanya, faya Rabbi, Robku, akraman, telah menyayangiku, wa amma idza, apabila mabtalahu, telah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, dengan sempit rizkinya, fayaqulu, maka manusia itu berkata, Rabbi, Robku, ahanan, telah menghinakanku, kalla, sekali-kali tidak, bal, akan tetapi, la tukrimuna, kalian tidak memuliakan, al yatima, anak yatim, wala tahadduna, dan kalian tidak menganjurkan, ala ta'ami, untuk memberi makan, al miskini, orang miskin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana nasib umat-umat terdahulu yang membangkang, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kaum Ad, ya, kaum Ad atau penduduk Iram, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan menolak ajakan Nabi dan Rasulnya. Ya, kemudian Allah binasakan, Allah kirim ya angin ya selama 7 hari 8 malam, tidak pernah berhenti-berhenti. Allah hancurkan mereka. Lalu Allah menceritakan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Itu pun sama, ya, menyombongkan diri, menolak kebenaran, menolak ajakan Nabi Saleh yang mengajak agar menyembah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan mereka. Kan tetapi karena kesombongannya dan karena mengikuti hawa nafsunya, maka hidayah tertutup untuk mereka. Bahkan mereka pada puncaknya membunuh, ya, menyembelih unta Nabi Saleh yang merupakan mukjizat, dan itu permintaan mereka untuk membuktikan kenabian kerasulan Nabi Saleh. Maka keluarkan dari batu besar itu seekor unta. Begitu sudah dikeluarkan, Allah memberikan ketetapan, ketentuan untuk unta tersebut. Ternyata mereka malah menyembelihnya.
maka Allah pun binasakan mereka. Dengan cara Allah kirim suara yang memekikkan telinga, dari atas dan bawahnya gempa yang dahsyat, maka membunuh semuanya. Yang ketiga adalah Fir'aun. Fir'aun yang memiliki tentara dan pasukan yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Itu pun ya puncaknya adalah kesombongannya, bahkan kesombongan yang paling sombong, sampai-sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan ya masyarakat, memerintahkan kaumnya agar menyembah dirinya, Fir'aun. Maka Allah hancurkan di tengah lautan, ditenggelamkan, hingga ketika nyawa sudah di kerongkongan, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Akan tetapi pengakuannya ini terlambat. Allah menyebutkan umat-umat terdahulu supaya kita mengambil pelajaran. Kalau dapat nikmat itu jadikan untuk taat, bukan jadikan untuk kufur nikmat, bukan jadikan untuk maksiat, bukan jadikan untuk menyombongkan diri, bukan jadikan untuk membanggakan diri di hadapan orang lain, bukan dijadikan untuk ya menambah kemaksiatan dirinya. Walhasil akibatnya akan seperti mereka orang-orang umat-umat terdahulu. Kaum Ad diberi fisik yang kuat, ya badannya tinggi, kemudian kuat-kuat, ya besar-besar seperti raksasa, akan tetapi tidak mensyukurinya. Bahkan sebaliknya, kaum Tsamud diberi kelebihan oleh Allah memahat gunung batu yang besar menjadi rumah dan istana. Ini pun tidak mau taat kepada Allah. Fir'aun juga sama, punya pasukan yang kuat, akan tetapi untuk memusuhi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah umat ini walaupun ya kaum muslimin, walaupun kita lihat bagaimana sebagian mereka ini bukannya menyembah Allah akan tetapi menyembah berhala. Umat ini melakukan sebagaimana umatnya Nabi Lut alaihi salam. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kaum ini sebagian juga melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, yaitu menyembah ya berhala yang mereka puja-puja, yang mereka puji-puji, kemudian mereka menyembahnya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat ini bahkan sebagian menyombongkan diri seolah-olah ya orang-orang yang kuat, seolah-olah orang-orang yang memiliki segalanya. Seandainya umat ini bukan karena doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya sudah binasa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi SAW berdoa kepada Allah agar jangan timpakan azab ya secara langsung di dunia. Sebagaimana umat-umat terdahulu begitu membangkang kepada Nabi dan Rasulnya, langsung Allah hancurkan. Tapi umat ini tidak. Pengkhususan untuk umat ini, Allah tidak langsung hancurkan umat ini. Seandainya umat ini sebagaimana berlaku sebagaimana umat-umat sebelumnya, sudah hancur. Ini bukti kasih sayangnya baginda Nabi SAW terhadap umatnya. Ketika mereka bermaksiat, ketika mereka membangkang, ketika mereka menolak ayat-ayatnya, tidak langsung Allah azab. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'ammal insanu idza mabtalahu. Maka adapun manusia
apabila diuji oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, fa akramahu wa na'amahu. Dengan apa ujiannya? Masyarakat menghormati dia, masyarakat ya menyanjung-nyanjung dia, masyarakat memuji-muji dia, masyarakat ya mengangkat kehormatan dia, wa na'amahu, dan diberi keluasan rizki kepada dia, diberi kesenangan, hartanya melimpah, ya keluarganya rukun, rumah yang dia tempati nyaman, kendaraan yang mewah, segala apa yang ada di dunia ini seolah-olah dia punya. Fayaqulu, mereka pun berkata, Rabbi akraman. Oh, ini bukti kalau Allah sayang kepadaku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan apa? Sempitnya harta, kemiskinan, kurangnya harta, hilangnya harta, jauh dari ya orang-orang menghormati dia, jauh dari orang-orang memuliakan dia. Fayaqulu rabbi ahanan, mereka pun mengatakan, oh Rabbku telah membenciku, Rabbku telah menghinakanku ini dengan seperti ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian besar manusia ini menganggap bahwa yang namanya bukti cinta Allah kepada hambanya itu dengan harta. Bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu dengan nikmat. Bukti sayangnya Allah kepada manusia itu dengan banyaknya harta benda yang dia dapatkan. Bukti kecintaan Allah kepada manusia itu dengan kemewahan. Itu anggapan sebagian besar orang. Sehingga ketika mendapatkan nikmat, sehingga ketika mendapatkan kemewahan, mendapatkan ketenaran, mendapatkan kehormatan dan dimuliakan oleh banyak orang, seolah-olah mengatakan ini bukti kalau Allah itu sayang sama saya. Ini bukti kalau Allah cinta sama saya. Ini bukti kalau Allah ini ridho kepada saya. Itu anggapan sebagian besar orang. Sedangkan ketika sebaliknya diuji oleh Allah dengan sedikit harta, alias kemiskinan, kefakiran, jauh daripada ya, penghormatan dan kemuliaan dari banyak orang, dia akan mengatakan ini Allah menghinakanku, ini bukti Allah membenciku. Gak dikasih harta, gak dikasih kemuliaan di hadapan banyak orang. Allah mengatakan apa? Kala, sekali-kali tidak. Bukan itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, terkadang ini orang dia sudah ya bermaksiat kepada Allah, tapi dagangannya kok laris, ya. Pertaniannya kok maju, bisnisnya berkembang, ya, bisnisnya berkembang, omsetnya naik drastis. Padahal dia ahli maksiat. Dia meninggalkan, ya, nggak pernah sholat, kemudian dia ya dukung hal-hal yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buktinya apa? Rizkinya dilancarkan. Dia menganggap bahwa ini bukti kalau Allah ini sayang kepada saya. Itu buktinya dagangan saya laris,
Itu buktinya bisnis saya lancar, itu buktinya pertanian saya juga berkembang. Ini pernah diceritakan oleh seorang ustadz, ada suami istri ini, ya suami istri sama-sama jualan, buka toko, ya sama-sama buka toko di sebuah mall. Si suami qadarullah sudah ya mengenal majelis ilmu. Suatu ketika nasihati istrinya, "Dek, Mbok yo kalau waktunya sholat itu sholat, ya waktunya sholat. Apa jawaban istrinya? Mas, jenengan yang sholatnya rajin 5 waktu tepat waktu saja, tokonya nggak laku, rizkinya seret. Saya yang nggak sholat, ini buktinya toko saya lebih laris." Ada nggak orang seperti itu, Ibu? Ada, dan banyak. Kadang orang menganggap bahwa ini buktinya saya nggak sholat saja, ya dagangan saya laris kok, bisnis saya berkembang, omset saya naik drastis. Jenengan yang tiap hari nongol di masjid, sholat 5 waktu, tapi dagangannya seret, tapi rizkinya seret, nggak lancar. Itu kan bukti kalau Allah lebih sayang sama saya daripada sayang jenengan. Faliyadzubillah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Allah menyebutkan kala, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala boleh jadi ketika memberikan keluasan harta kepada seseorang, sedangkan orang itu adalah ahli maksiat, orang itu meninggalkan kewajiban kepada Sang Pencipta, itu bukan bukti Allah sayang sama dia, akan tetapi Allah sengaja mengulur-ulur. Allah sengaja biarkan dia sehingga makin jauh kesesatannya, makin jauh kemaksiatannya, makin banyak dosanya, makin menumpuk dosanya, utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat Allah akan menariknya dengan sekonyong-konyong. Itulah yang disebut dengan istidraj. Allah mengulur-ulur. Ya, Allah membiarkan kemaksiatan dia terus, dan Allah ulur dengan kasih rizki yang makin lancar. Bukan berarti Allah sayang sama dia, namun Allah justru benci sama dia supaya kesesatannya makin bertambah. Suatu saat Allah akan menariknya dengan sekonyong-konyong. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut dilihat pada diri kita adalah, ya Allah, selama ini kita mendapatkan nikmat apakah karena kita taat atau karena maksiat? Selama ini dagangan saya laris, bisnis saya lancar, itu karena taatnya kita kepada Allah atau karena kita maksiat kepada Allah? Kalau karena maksiat kepada Allah, ingat itu istidraj. Allah sengaja mengulur-ulur supaya kemaksiatan kita terus bertambah, supaya kesesatan kita makin jauh. Tapi kalau Allah memberikan nikmat pada kita karena ketaatan kita kepadanya, maka itu adalah nikmat. Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti tidak semua harta yang kita punya itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Tidak semua harta kita itu adalah nikmat. Sama-sama rizkinya lancar, sama-sama punya kemewahan harta. Tapi boleh jadi yang satu itu adalah bentuk nikmat karena dia dapatkan dari taatnya kepada Allah. Yang satu adalah bentuk mengulur. Allah Subhanahu wa taala mengulur dia supaya kesesatannya makin bertambah karena dia jadikan hartanya itu untuk bermaksiat.
maka mudah untuk mendapati atau mendeteksi apakah harta saya ini hakikatnya nikmat ataukah azab. Maka dilihat kalau harta yang kita punya itu membuat kita makin taat, berarti itu nikmat. Tapi kalau harta kita itu membuat kita makin tambah jauh taatnya kepada Allah, itu berarti azab untuk kita. Karena boleh jadi azab itu bukan hanya dalam bentuk musibah, kesempitan harta, akan tetapi boleh jadi dalam bentuk kesenangan yang Allah sengaja mengulur-ulur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu ada kalanya dengan nikmat, ada kalanya dengan kesempitan harta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dalam dua bentuk. Boleh jadi dalam bentuk keluasan harta, kekayaan, atau dalam bentuk kesempitan harta, kemiskinan. Dan ternyata seringkali orang diuji dengan kesempitan harta itu banyak yang lulus. Tapi begitu diuji dengan kemewahan harta, itu banyak yang tidak lulus. Orang diuji kemiskinan, makin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktunya rajin, nambah salat sunnahnya, puasa sunnahnya, begitu juga ketika ada orang yang butuh bantuan, dia bantu semampu dia. Begitu diuji dengan kemewahan, ada orang yang diuji dengan kemewahan membuat dia lupa daratan. Dulu ketika hanya punya sepeda, rajin datang ke masjid. Begitu sudah punya sepeda motor, nggak pernah nongol lagi di masjid. Ada orang dulu ketika belum punya mobil, sering ikut pengajian, majelis ilmu. Tapi begitu sekarang sudah punya roda 4, nggak pernah lagi kelihatan di majelis ilmu. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, bukti kalau orang itu seringkali diuji dengan kesempitan harta, banyak yang lulus. Tapi begitu diuji dengan kemewahan, banyak yang ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila diuji dengan kemewahan harta, orang-orang memuliakan dan menghormati dia, Allah berikan keluasan nikmat kepada dia, harta benda, hidupnya nyaman, hidupnya tenang, hidupnya enak. Dia mengatakan Allah sayang sama saya. Tapi sebaliknya ketika orang itu diuji kemiskinan, kesempitan harta, orang itu mengatakan Allah benci sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa tanda Allah sayang itu tidak mesti dengan harta. Bahkan banyak loh orang sayang kepada Allah sayang kepada seseorang itu justru Allah kasih kesempitan harta. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang ketika mendapati orang ini kalau dikasih banyak harta, dia akan bakalan masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, kasih dia kesempitan harta. Karena kalau aku kasih keluasan harta pada dia, dia akan
aku masukkan ke dalam neraka. Maka orang ini pun dikasih kesempitan harta. Orang ini dikasih kesempitan harta. Supaya apa? Supaya masuk surga. Allah nggak ngasih keluasan harta. Kenapa? Allah tahu kalau orang ini dikasih keluasan harta bakalan masuk neraka. Ini kan bukti bahwa Allah cinta kepada manusia ini terkadang Allah kasih kesempitan harta. Jadi yang nun sewu hidup di bawah, yang menengah ke bawah, di bawah garis kemiskinan, jangan merasa bahwa oh Allah ini menghinakan saya. Tidak, Allah benci sama saya. Tidak. Bahkan seringkali ketika Allah suka, Allah sayang kepada seorang hamba, adalah Allah jadikan hidupnya itu miskin. Abu Darda radhiyallahu an pernah menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang hakikatnya adalah seperti orang sedang mendaki gunung. Orang mendaki gunung ini yang paling enak, paling nyaman itu yang bawa barang banyak atau yang bawa barang sedikit? Yang bawa barang sedikit. Orang naik gunung ini kalau bawaannya terlalu banyak repot, berat. Sehingga apa? Jalannya pun pelan, tertatih-tatih, harus lebih berhati-hati. Tapi bagaimana orang yang sedang mendaki gunung, bawaannya sedikit, simple, enak dia, nyaman dia, jalannya lancar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terkadang ketika suka pada seorang hamba itu Allah uji dengan apa? Sakit-sakitan. Allah uji dengan apa? Dengan hilangnya kebebasan. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Kira-kira Nabi Yusuf ini Allah sayang Nabi Yusuf atau tidak? Sayang. Allah cinta pada Nabi Yusuf? Cinta. Tapi bagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf itu dipenjara di di bawah tanah. Dipenjara di bawah tanah. Bukan hitungan 1, 2, 3 tahun. Ini lama Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala itu berarti benci sama Nabi Yusuf alaihissalam? Tidak. Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dari fitnahnya wanita. Dari fitnahnya wanita. Maka Allah selamatkan Nabi Yusuf bukan dengan diberi kebebasan, bukan dengan diberi kemewahan harta hidupnya, kemudian ya menyenangkan saat itu, tidak. Nabi Yusuf alaihissalam Allah asingkan, Allah penjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu bentuk bukti cinta. Dengan demikian Nabi Yusuf itu selamat daripada fitnah wanita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ya, kira-kira Allah sayang nggak sama Nabi Ayub alaihissalam? Sayang. Allah cinta nggak dengan Nabi Ayub alaihissalam? Cinta. Seorang utusan Allah. Tapi bagaimana kehidupannya? Kehidupannya itu ya sakit yang paling parah dalam sepanjang sejarah. Sakit sekujur tubuh yang mengeluarkan bau yang luar biasa, nggak sedap. Jangankan masyarakat, sebagian keluarganya itu meninggalkan dia. Sebagian anggota keluarganya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Karena apa? Nggak kuat baunya. Nggak kuat baunya. Diusir dari kampung halamannya. Karena apa? Ini karena sakit kulit yang luar biasa parahnya. Seperti itu kehidupannya Nabi Ayub alaihissalam. Dan bukan 1, 2, 3 tahun. Lama Nabi Ayub alaihissalam diuji. Apakah ini berarti Nabi Ayub alaihissalam itu dibenci oleh Allah? Tidak. Allah membencinya? Tidak.
Justru Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, seringkali Allah ketika sayang kepada seorang hamba, Allah jadikan dia musibah menimpa dia. Ya, ujian kesempitan harta itu menimpa dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kala, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak sebagaimana yang manusia anggap. Kalau dikasih kesenangan dunia, kalau dikasih kemewahan dunia, berarti tanda Allah sayang sama dia. Tapi kalau Allah kasih ujian sama dia, Allah kasih musibah sama dia, tanda kalau Allah benci sama dia. Kala, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Balla tukrimunal yatim. Allah mengingatkan kepada kita, bahkan kalian itu yang tidak mau memuliakan anak yatim. Di sini Allah kembali menyebut tentang apa? Memuliakan anak yatim. Di beberapa surat dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang memuliakan anak yatim. Ya, di surat Al-Ma'un, ya, surat Al-Ma'un Allah menyebutkan tentang anak yatim. Terus di surat Ad-Duha, ya, Allah kembali menyebutkan anak yatim. Di surat Al-Fajr ini kembali Allah mengingatkan kita dengan anak yatim. Allah mengatakan balla tukrimunal yatim, bahkan kalian itu yang enggan untuk memuliakan anak yatim. Insyaallah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang yang mengeluhkan tentang hatinya yang sulit, hatinya yang keras, sulit terbuka, hatinya ini keras, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa nasihat beliau? Elus kepala anak yatim, maka hatimu akan lembut. Ya, elus kepala anak yatim, maka hatimu akan lembut. Baru ngelus kepalanya anak yatim saja sudah membuat hati seseorang menjadi lembut. Lah bagaimana kalau kemudian dia ngopeni anak yatim, memelihara anak yatim, memperhatikan kebutuhan anak yatim, memperhatikan makan minum anak yatim, memperhatikan pendidikannya anak yatim. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keistimewaannya orang yang memuliakan anak yatim, memeliharanya, ya, memberikan bimbingannya, ya, mencukupi kebutuhannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim itu di surga itu ibarat dua jari yang berdekatan, menunjukkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi derajatnya anak yatim ini, derajatnya orang yang memelihara anak yatim, kelak Allah dekatkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan istimewanya orang yang ngopeni, memelihara, memperhatikan kehidupannya anak yatim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun seringkali kita dapatkan ada kalanya orang itu cuek dengan kehidupannya anak yatim, padahal hidup bertetangga. Kadang kita melihat bagaimana orang itu enggan untuk nengok itu tentang kehidupannya anak yatim, sehingga anak yatim ini hidupnya serba kekurangan. Begitu ya, dulu ketika bapaknya masih hidup, ya, hidupnya enak, tercukupi. Begitu bapaknya meninggal, hidupnya serba kekurangan. Tapi orang-orang yang berada di sekitarnya enggan nengok mereka.
Sisi lain ada orang yang kemudian niatnya ngopeni anak yatim tetapi untuk mengambil hartanya. Tahu, oh warisan dari bapaknya banyak. Lalu anak yatim itu dia pungut. Tapi ternyata bukan sekedar bukan kemudian untuk ngopeni, membimbing, mendidik, memberikan kecukupan kebutuhannya, carikan tempat pendidikan yang bagus, akan tetapi ternyata untuk mengambil harta anak yatim. Faliyadzubillah. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kalian ini tidak mau memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian ini tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini juga kembali Allah menyebutnya, menunjukkan apa? Mulianya memberi makan kepada fakir miskin. Mulianya orang memberi makan kepada fakir miskin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, kal mujahidi fi sabilillah, seperti seorang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang ngasih makan orang miskin ini seperti apa? Nabi gambarkan seperti mujahid fi sabilillah, orang yang berperang, berjuang di jalan Allah. Dalam hadisnya yang lain Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang suka memperhatikan fakir miskin, kelak di surga akan mendapatkan kamar yang istimewa. Kemewahan dalamnya nampak dari luar, luarnya nampak dari dalam. Karena Nabi SAW menyebutkan, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar, yurafi butunuha min duhuriha, nampak bagian dalamnya dari luar dan nampak bagian luarnya dari dalam. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, liman at'imut ta'am, untuk orang yang suka beri makan pada fakir miskin, orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang yang suka sholat malam. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini keistimewaan kita berbagi kepada fakir miskin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu ini, dan semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.